Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Rona Sutra, NIM 21202022. Baiklah, adapun judul makalah kami yaitu mengenai konsep dasar manajemen kelas. Nah, di sini saya salah satu dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan mengenai pengertian dari manajemen kelas. Nah, yang pertama kita masuk kepada kata manajemen. Nah, manajemen itu berasal dari bahasa Inggris yang mana manajemen itu berasal dari kata manage yang artinya pengelolaan. Nah, manajemen itu adalah suatu cara dalam mengelola dan menggunakan sumber daya organisasi agar tercapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, sedangkan manajemen kelas itu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau tenaga pendidik dalam mengelola bagaimana agar proses pembelajaran di dalam kelas itu berjalan secara lancar dan sistematis. Nah, adapun upaya yang bisa dilakukan dalam proses pengelolaan ini yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana, kemudian guru memberikan penjelasan materi yang sudah diberikan agar para peserta didik dapat memahaminya. Kemudian kelancaran proses pembelajaran itu terletak atau dipegang penuh oleh guru tersebut. Nah, karena di sini guru memiliki peranan penting dalam proses pengelolaan kelas tersebut. Jika guru tidak bisa menguasai pengelolaan kelas, maka proses pembelajaran juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan manajemen kelas. Keberhasilan sebuah kegiatan dapat dilihat dari hasil yang dicapainya. Tujuan adalah titik akhir dari sebuah kegiatan dan dari tujuan itu sebagai pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Ketercapaian tujuan manajemen kelas dapat dilihat dari 1. Anak-anak memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa. 2. Mereka bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas yang sesuai dengan kemampuan. Prinsip manajemen kelas. Prinsip manajemen kelas yang dikembangkan oleh D. Jamarah terdiri dari 1. Hangat dan antusias. 2. Tantangan. 3. Bervariasi. 4. Keluasan. 5. Penekanan hal yang positif. 6. Penanaman disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Putri Handayani, NIM 2120-208. Baiklah, di sini Ananda akan menjelaskan materi tentang komponen-komponen keterampilan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu keterampilan dalam menghubungkan pemeliharaan penciptaan kondisi pembelajaran secara optimal. Yang pertama, sikap tanggap. Sikap di sini dimaksudkan kepada guru yang hadir bersama siswa. Guru mampu memperhatikan kegiatan siswa, tahu apa yang dikerjakan oleh siswa, dan tahu dalam tingkah laku siswa. Dan sikap tanggap ini dapat dilakukan dengan cara memandang atau memperhatikan siswa. Ini merupakan hubungan kontak mata langsung dengan siswa, mendekati dengan cara yang wajar saat ia sedang mengerjakan sesuatu, dan memberikan perhatian kepada siswa agar hubungan siswa dengan guru berjalan secara kondusif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu membagi perhatian.
Maksudnya adalah guru mampu membagi perhatian kepada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara bersamaan. Yang ketiga yaitu memusatkan perhatian kelompok. Artinya yaitu kegiatan siswa dalam belajar dapat dipertahankan dari waktu ke waktu, dan guru dapat memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas yang dilakukannya. Komponen keterampilan yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan perkembangan kondisi secara optimal. Maksudnya yaitu mengkondisikan bagaimana perilaku siswa dalam mengalami masalah, kesulitan, dan guru dapat memecahkan masalah dalam kegiatan kelompok dengan cara memperlancar tugas dan memelihara kegiatan kelompok. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Afilia, NIM 2120211. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu poin yang kelima tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas ini adalah faktor-faktor yang melekat pada kondisi fisik kelas tersebut, atau faktor pendukung dalam pengelolaan kelas tersebut. Ada beberapa faktor dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu faktor kurikulum. Faktor kurikulum adalah faktor yang dimana seorang guru itu harus pandai mengelola kelasnya itu. Misalnya kurikulum pembelajarannya itu menjadikan seorang siswa itu yang bermoral baik, bersosial tinggi, serta memiliki kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang guru itu harus bisa menyamakan dengan kurikulum tersebut. Selanjutnya faktor gedung dan sarana prasarana. Jadi gedung dan sarana prasarana ini harus lengkap dalam proses belajar mengajar agar pengelolaan kelas itu pun berjalan lancar. Selanjutnya faktor guru. Faktor guru di sini dinilai yang pertama itu dari sikap guru, tidak hanya saat dia mengajar, tapi juga dari keseharian seorang guru tersebut. Selanjutnya kepemimpinan seorang guru tersebut dalam mengajar. Ada empat tipe kepemimpinan seorang guru. Yang pertama, seorang guru yang otoriter, yaitu keras. Yang kedua, kepemimpinan seorang guru yang laissez-faire, yaitu lunak. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepemimpinan seorang guru yang paternalistik, yaitu mengayomi muridnya itu sampai muridnya itu pandai. Yang keempat yaitu demokratis. Jadi seorang guru itu dalam mengambil keputusannya dia bermusyawarah dengan siswanya. Selanjutnya faktor siswa. Jadi di sini faktor siswa yaitu seorang guru pandai membawa siswanya itu untuk ikut serta dalam mengelola kelas tersebut. Misalnya seorang guru itu harus mencatat materi-materi yang mau dia tulis. Kalau misalnya ada sekretaris, kan dia bisa minta tolong kepada sekretarisnya. Atau misalnya seorang guru itu tidak dapat masuk kelas, lalu dia bisa bilang kepada ketua kelasnya, tolong bilang sama siswa, tolong bilang sama teman-temannya bikin tugas ini. Jadi kelas itu tetap tenang walaupun dia seorang guru itu tidak masuk gitu. Selanjutnya faktor dinamika kelas. Dinamika kelas ini misalnya dalam satu kelas itu terkenal dengan siswa yang pendiam. Kalau misalnya siswanya pendiam, ditanya, siswanya diam. Bagaimana anak-anak, apakah sudah mengerti? Siswanya diam. Maka seorang guru harus pandai gitu mengajak siswanya itu untuk aktif dalam proses belajar mengajarnya. Atau siswanya itu suka ribut, maka guru itu juga harus pandai kan dalam mengajak siswanya itu untuk diam dan aktif dalam belajar, bukan mengobrol gitu. Dan juga dalam volume suara, misalnya kelasnya itu besar tapi volume suara gurunya kecil, maka tidak akan kedengaran sampai ke belakang. Atau kelasnya itu kecil tapi suara gurunya besar, yang ada muridnya malah kaget-kaget gitu kan. Nah, selanjutnya lingkungan, faktor lingkungan.
Nah, faktor lingkungan ini misalnya sekolah itu berada dekat dengan tongkrongan pemuda-pemuda dekat sana, dimana pemuda itu kerjanya merokok, nongkrong, atau lebih parahnya lagi sampai minum minuman keras. Bisa saja murid itu ikut ke tongkrongan tersebut gitu. Jadi pilihlah lingkungan yang baik untuk sekolah, untuk mendirikan sekolah, gitu kan. Selanjutnya komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran ini ada 5. Yang pertama, tujuan. Seorang guru harus menjelaskan apa tujuan dari belajar tersebut, agar siswanya juga tahu kemana arah dia belajar tersebut, gitu kan. Yang kedua, materi. Seorang guru menguasai materi yang mau dia jelaskan, agar nanti pas menjelaskan kepada muridnya malah terbata-bata, ditanya sama muridnya malah nggak tahu. Jadi harus paham. Selanjutnya, strategi. Nah, strategi itu seorang guru harus tahu strategi apa yang membuat siswanya itu minat, mau aktif saat dia belajar. Selanjutnya, media. Guru menyiapkan media, misalnya PowerPoint, Infocus, terus spidol, penghapus, pokoknya media untuk kelancaran dalam pengelolaan kelasnya tersebut agar tetap sesuai dengan apa yang ia inginkan. Selanjutnya, sumber pembelajaran. Seorang guru tahu apa sumber dari yang diajarkan tersebut. Misalnya bukunya tidak jelas sumbernya, yang ada yang diajarkan kepada muridnya malah salah, gitu kan. Selanjutnya, evaluasi. Jadi evaluasi di sini, misalnya dalam proses belajar mengajar pada tahun 2020 dilaksanakan secara online, apa dampaknya bagi siswa? Misalnya siswa malah mengandalkan Google, ditanya ini, lihat HP dulu, ditanya ini, lihat Google dulu, tanya Google dulu, bukan datang dari kepalanya, gitu kan. Nah, terus dievaluasi, bagusnya di tahun 2021, di tahun 2022 bagaimana pembelajaran yang efektif, gitu. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.